Hello Technolovers, dua negara besar di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dan Australia, kini terus memperkuat kemampuan militernya di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks. Kedua negara ini sama-sama memiliki posisi strategis, Indonesia dengan ribuan pulaunya yang membentang di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dan Australia dengan kekuatan teknologinya yang terintegrasi dengan sistem pertahanan barat. Namun, jika diukur dari kekuatan militer keseluruhan tahun 2025, siapa yang sebenarnya lebih unggul? Apakah Indonesia dengan jumlah personel dan kapal perangnya yang masif atau Australia yang dikenal memiliki kekuatan udara dan teknologi militer canggih? Mari kita bahas satu persatu. Gambaran umum kekuatan militer 2025. Berdasarkan data dari Global Firepower 2025, peringkat kekuatan militer global Indonesia berada di urutan ke-13 dunia, sedangkan Australia berada di peringkat ke-19. Meskipun perbedaan 6 peringkat tampak kecil, hal ini mencerminkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam strategi pertahanan. Indonesia menekankan kuantitas personel dan penyebaran wilayah, sementara Australia fokus pada modernisasi teknologi, interoperabilitas dengan sekutu, dan kekuatan udara maritim jarak jauh. Jumlah personil militer. Mari kita mulai dari sumber daya manusia. Personil aktif. Indonesia sekitar 400.000 tentara aktif, Australia hanya sekitar 57.350 personil aktif. Cadangan militer. Indonesia 400.000 personil, Australia sekitar 32.050 personil. Paramiliter, Indonesia 250.000 anggota termasuk Komcat, komponen cadangan, dan satuan pengamanan bersenjata non-reguler. Australia tidak memiliki pasukan paramiliter resmi dalam struktur JFP. Dengan jumlah ini, Indonesia unggul sangat jauh dari sisi manpower. Namun perlu dicatat, Australia memiliki tingkat pelatihan, gaji, dan dukungan logistik yang lebih tinggi per prajurit. Kekuatan darat, TNI AD versus Australian Army. Matra darat menjadi tulang punggung pertahanan di setiap negara. Berikut perbandingan alutsista utama antara TNI Angkatan Darat dan Australian Army. Tank tempur utama, Indonesia 331 unit, Australia 59 unit. Kendaraan tempur lapis baja atau AFP, Indonesia 20.440 unit, Australia 15.648 unit. Self-propelled artillery, Indonesia 153 unit, Australia 0 unit. Towed Artillery Indonesia 396 unit, Australia 48 unit. Peluncur roket atau MLRS Indonesia 63 unit, Australia tidak ada. Dari data ini, Indonesia jelas memiliki keunggulan kuantitas dalam kendaraan tempur dan artileri. Namun Australia mengandalkan kualitas dan kecanggihan teknologi pada sistem pertahanannya. Sebagai contoh, Australia mengoperasikan tank M1A1 Abrams, sementara Indonesia mengendalikan Leopard 2A4 dan AMX-13, serta tengah memesan Harimau medium tank buatan dalam negeri. Jadi, dari segi mobilitas dan daya tahan, keduanya bisa dikatakan seimbang, meski jumlah unit Indonesia jauh lebih banyak. Kekuatan laut, TNI AL versus Royal Australian Navy. Sebagai negara kepulauan, laut adalah garis pertahanan utama Indonesia. TNI AL memiliki sekitar 331 kapal perang, mencakup kapal selam, frigat, korvet, kapal cepat rudal, dan kapal patroli. Sementara Australia hanya memiliki sekitar 44 kapal perang utama, namun dengan teknologi dan jangkauan tempur yang jauh lebih modern. Mari kita lihat detail perbandingannya. Kapal selam, Indonesia 4 unit, Australia 6 unit. Frigat, Indonesia 7 unit, Australia 7 unit. Korvet, Indonesia 25 unit, Australia 3 unit. Kapal patroli, Indonesia 211 unit, Australia 10 unit. Kapal perang ranjau, Main Warfare, Indonesia 12 unit, Australia 3 unit. Selain itu, Indonesia memiliki kapal amfibi seperti KRI Teluk Wandama 527 dan KRI Makassar 590 yang berfungsi untuk mendukung operasi pendaratan pasukan. Sedangkan Australia unggul pada kapal besar seperti HMAS Canberra L02 dan HMAS Adelaide L01, dua kapal induk amfibi terbesar di kawasan Pasifik Selatan yang mampu membawa pesawat tempur F-35B dan helikopter serbu.
Artinya Indonesia unggul secara jumlah armada dan daya jangkau regional, sementara Australia unggul dalam proyeksi kekuatan dan teknologi kapal modern. Kekuatan udara, TNI AU versus Royal Australian Air Force. Udara adalah domain di mana Australia menunjukkan keunggulan signifikan dalam hal teknologi. Berikut data perbandingannya. Total pesawat militer, Indonesia 459 unit, Australia 327 unit. Pesawat tempur fighter Indonesia 41, Australia 24. Pesawat serang khusus Indonesia 34, Australia 62. Pesawat angkut Indonesia 70, Australia 38. Pesawat latih Indonesia 112, Australia 98. Helikopter total Indonesia 214, Australia 79. Helikopter serang Indonesia 15, Australia 22. Meskipun Indonesia unggul dalam jumlah total pesawat, Australia memegang keunggulan absolut dalam kualitas armada udara. Royal Australian Air Force mengoperasikan F-35A Lightning II, pesawat tempur generasi kelima yang memiliki kemampuan siluman atau stealth. Sementara Indonesia baru memiliki pesawat generasi keempat seperti F-16, Su-30 Mk2, dan Su-27Sk. Namun, Indonesia tengah berupaya memperbarui armada udara dengan rencana pembelian Rafale F-15EX serta kerjasama pengembangan KF-21 Borama bersama Korea Selatan. Langkah besar menuju modernisasi TNI AU. Kualitas dan modernisasi. Australia secara historis merupakan sekutu utama Amerika Serikat, sehingga mendapat akses ke sistem pertahanan canggih NATO dan Amerika, termasuk radar jarak jauh, rudal jarak menengah, dan jaringan satelit militer. Sementara Indonesia terus memperkuat industri pertahanan dalam negeri seperti PT untuk pembuatan kapal perang dan PT Pindad untuk kendaraan tempur. Strategi Indonesia berfokus pada kemandirian alutsista dan pertahanan berlapis, bukan proyeksi kekuatan ke luar negeri. Dengan kata lain, Australia kuat karena teknologi global, sedangkan Indonesia kuat karena daya jangkau dan kemandirian nasional. Pasukan khusus. Dalam dunia militer, satuan elit seringkali menjadi simbol kekuatan sejati sebuah negara. Indonesia memiliki Kopassus TNI AD, salah satu pasukan khusus terbaik dunia, dikenal dengan kemampuan infiltrasi dan operasi anti-teror. Denjaka TNI AL, pasukan laut elit yang menggabungkan kemampuan bawah air dan operasi anti pembajakan. Kopaska TNI AL, spesialis operasi bawah laut dan sabotase maritim. Bravo 90 TNI AU, unit khusus udara dengan kemampuan kontra teror dan penyelamatan sandera. Australia memiliki SASR, Special Air Service Regiment, pasukan elit paling ditakuti di Asia Pasifik. Second Commando Regiment, pasukan dengan kemampuan tempur darat dan udara lintas benua. Jika dibandingkan, Kopassus dan SASR sering disebut setara dalam pelatihan fisik dan disiplin, meski SASR unggul dalam dukungan teknologi dan mobilitas udara global. Analisis strategis. Secara keseluruhan, Indonesia unggul dari sisi jumlah, personel, dan armada tempur. Sedangkan Australia unggul dari segi kualitas, teknologi, dan koordinasi sekutu internasional. Indonesia memegang kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara, sementara Australia lebih fokus pada keamanan maritim Indo-Pasifik bersama AS, Jepang, dan Inggris melalui kemitraan AUKUS. Jika terjadi konflik konvensional regional, Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah dan penyebaran. Namun, dalam perang berteknologi tinggi dan jangka panjang, Australia memiliki daya tahan sistematik dan keunggulan logistik yang lebih baik. Dalam konteks diplomasi pertahanan, kedua negara justru lebih sering bekerja sama ketimbang bersaing. Baik Indonesia maupun Australia memiliki komitmen bersama menjaga stabilitas kawasan dan memerangi ancaman non-konvensional seperti terorisme, penyelundupan, dan keamanan maritim. Pada akhirnya, kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah tank, kapal, atau pesawat. Kekuatan sejati sebuah negara terletak pada kemampuan strategis, kemandirian industri pertahanan, moral prajurit, dan kemauan politik untuk melindungi kedaulatan. Indonesia dan Australia, dua negara besar dengan visi berbeda, tapi tujuan yang sama, menjaga keamanan dan keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik.